kali ini saya live. Di video sebelumnya saya sudah membuat panel listrik ATS dengan relay 40 ampere. Jadi ATS-nya yang sebelumnya itu sudah 3 tahun. Nah, sudah 3 tahun. Nah, kemarin itu ada 3 hari hujan terus. Nah, karena ada hujan terus, jadi saya menyempatkan diri. Akhirnya saya oprek. Memang ada kendala di ATS saya dulu itu yang sebelumnya itu relaynya itu ada masalah karena dulu saya itu buat konten, tapi itu kontennya gagal itu ada gosong-gosong dikit. Itu sedang dalam pesanan, kita pesan di Shopee. Nah, nanti kalau udah datang kita pasang lagi. Untuk videonya kali ini itu membuat ATS PLTS, yang sebelumnya itu membuat ATS PLTS dengan relay 40 ampere. Saya cuma hanya menggunakan relay saja, tidak menggunakan kontaktor seperti rekan-rekan. Karena dalam keyakinan saya itu namanya relay sama kontaktor itu sama saja. Yang membedakan biasanya itu kalau kontaktor itu biasanya untuk yang 2 kali ke atas seperti itu kan. Mindsetnya orang Indonesia kan seperti itu, di sekolah-sekolahan diajari seperti itu. Tapi saya tetap pede sampai sekarang. Ini sudah berjalan sampai ya 3 tahunan ini. 3 tahun saya tetap menggunakan relay. Saya juga melihat bahwasanya di inverter kayak macam Suntrax, Schneider itu juga masih menggunakan relay 120 ampere. Nah, sampai sekarang saya juga menggunakan relay. Saya tetap pede saja. Karena kebutuhan saya juga kecil, kebutuhan saya itu inverternya juga kecil, paling ya mentok-mentoknya itu 2 kW, nggak sampai 3 kW itu enggak. Nah, saya tetap pede sampai sekarang 3 tahun saya menggunakan relay untuk ATS-nya. ATS-nya ini kapasitas baterai masih sama dengan yang dulu. Jadi saya menggunakan kapasitas baterai. Terus bebannya saya bagi 2, beban 1 dan beban 2. Dulu waktu awal-awal saya mengenal PLTS itu saya melihat di videonya channelnya Reka Surya. Di Reka Surya itu memperagakan ada sebuah inverter, yaitu inverternya dikasih mempunyai fitur, satunya beban kritik, satunya beban normal seperti itu. Akhirnya sampai sekarang itu saya tiru. Sekarang biarpun punya saya sudah 24 jam, maksudnya bisa tanpa dibagi pun bisa, tapi saya tertarik dengan itu, dengan modelnya itu, model bebannya dibagi 2, satunya beban kritik kayak lampu nggak boleh mati, yang satunya beban istilahnya beban normal, nggak urgent. Itu nggak ada masalah, sampai sekarang itu saya pakai. Nah, ini ketika saya membuat ini tadi ini ada kendalanya. Jadi kendalanya sampai sekarang ini belum selesai kendalanya ini. Solusinya belum ketemu, nanti saya otak-atik lagi. Solusinya maksudnya. Kendalanya itu ada di softwarenya. Jadi seperti ini nih. Perlu saya dekatkan mungkin ya. Saya balik dulu kameranya. Bentar. Tak balik kameranya dulu. Balikkan kamera. Nah, ini nih. Jadi ini saya menggunakan modul relay ini dengan software ESP Home. Ini masalahnya ini. Tadi udah bermasalah. Masalahnya tadi sangat memusingkan saya itu tuh. Itu ada ME filter. Ini saya pakai kawat engkel 1,5 mili. Nah, kawatnya itu ternyata di bagian sini ini kan agak ditekuk-tekuk. Ini ternyata patah di dalam heatsink atau solasi bakar, jadi nggak kelihatan. Ketika tadi saya coba ATS-nya ini lampunya mati. Karena dari PLN berubah pindah ke inverter, ternyata inverternya kabelnya putus gitu loh, seperti itu. Nah, saya cari-cari nggak ketemu-ketemu. Nah, yang saya vonis itu rusak itu tuh. Itu kan barang 15.000 itu. Namanya ME filter elektromagnetic satunya. Interference. Jadi intinya intervensi elektromagnet yang mengganggu arus listrik. Nah, itu namanya ME filter. Di setiap peralatan elektronik itu ada. Nah, ini saya aplikasikan di PLTS saya. Itu saya baru pasang. Saya beli bekas, itu harganya 15.000, cukup murah. Nah, ini saya pasang kok malah bermasalah loh. Ternyata setelah saya vonis itu ternyata yang bermasalah dari kabel. Tapi udah tanggung tak potong kabelnya. Nah, ini masalah yang pertama adalah kabelnya putus tadi. Yang kedua masalah yang sangat sampai sekarang ini belum
belum ketemu ini nih. Ini kan switch untuk ATS. Nah, di sini ada switch untuk inverter. Ini lampunya nggak dinyalakan. Jadi yang jadi masalah, saya kan harus menyediakan juga tombol manual. Maksudnya ketika saya mau menghidupkan atau mematikan inverter, ini harus ada tombol manual. Jangan sampai ketika saya nggak di rumah terjadi masalah, istri saya mau mematikan atau menghidupkan ini nggak ada tombolnya. Lah ini kan masalah satu. Yang kedua, masalah ini masih masalah yang sama. Terus masalah berikutnya masih di masalah yang sama. Ini dengan itu kan beda gitu loh. Jadi bagaimana saya menekan switch ini, switch inverter ini, terus sekaligus men-switch sebelah sana. Ini nanti saya program ulang. Jadi mungkin saya menggunakan entry state di entitasnya Home Assistant. Ketika switch inverter ini dinyalakan, otomatis switch dari ATS beban 1, beban 2 itu akan bekerja. Nah, di sini saya juga mengetahui fakta baru bahwasannya kalau saya menggunakan automation Home Assistant itu saya sebenarnya nggak butuh timer, itu nggak butuh itu loh. Itu bisa saya setting, mau di setting berapa menit, berapa sekon itu tinggal di Home Assistant itu bisa. Tapi yang sudah tanggung pasang, saya juga tahunya itu ketika sudah terpasang. Sebelumnya itu saya nggak memikirkan seperti itu, ternyata setelah ini saya sadari bahwasannya kalau pakai otomatisasi Home Assistant itu sebenarnya itu nggak dipakai itu pun bisa gitu maksudnya loh. Ini sampai sekarang belum ketemu, ya nanti saya cari lagi gimana caranya ini bisa beruntun. Ketika saya mencet ini, terus itu langsung otomatis mengikuti yang sana switch-nya, itu kan ATS-nya. Itu bekerja berdasarkan kapasitas baterai, dia itu akan membaca tegangan baterai. Saya setting seperti di video kemarin itu 25,5 itu off, terus 25,8 itu on. Nah, itu membacanya dari sini nih, dari sensor PSM ini. Jadi kalau di video itu, kalau yang nggak tahu kan dianggap itu berdiri sendiri, enggak, itu berdiri berdasarkan ini, ditambah lagi ada server Home Assistant di belakang saya. Jadi ini sangat kompleks. Nah, ini tinggal masalahnya ini saya belum selesai. Ini masalahnya nanti saya otak-atik lagi. Masalahnya yaitu switch tadi itu. Switch. Nah, terus ini ya inilah antara switch itu sama ini belum sinkron. Jadi satu. Ya nanti saya sinkronkan. Terus masalah yang sangat urgent di samping itu berarti ada dua masalah tadi kan. Kabelnya putus, terus sinkronisasi switch. Ada satu masalah lagi yang menurut saya sangat merepotkan. Jadi ketika ini sudah online, saya balik lagi ke kamera ini ya. Kamera ini nanti tak potong. Kamera belakang depan lagi. Jadi ketika masalah itu tadi sangat menyebalkan ini. Gini, ketika tadi kan gagal, ketika saya coba itu gagal switch ke inverter. Dari PLN gagal pindah ke inverter. Ini listrik di rumah ini semuanya mati. Karena kan tadi kabelnya putus. Nah, ini masalah lagi, ini adalah masalah berikutnya. Berarti ada 3 masalah yang saya alami ini. Masalah yang berikutnya, yang ketiga ini karena sudah menggunakan Home Assistant, ini berjalan secara otomatis membaca tegangan baterai. Otomatis namanya Home Assistant itu nggak boleh mati. WiFi di rumah nggak boleh mati. Nah, terus saya mau mematikan, lampunya kan mati nih di rumah saya ini. Saya mau mematikan ini switch-nya, switch ATS-nya ini saya matikan itu nggak bisa gitu loh tadi. Oh, sampai pusing ini gimana ini. Akhirnya ya saya cari-cari akhirnya powernya di sana saya cabut itu. Powernya saya cabut, listriknya hidup. Kembali otomatis pindah ke PLN. Nah, itu masalah, berarti ada 3 masalah. Ini saya lihatkan aja sekalian nih. Nah, akhirnya tadi saya cabut powernya di sini. Karena ketika gagal dari PLN berpindah ke inverter, tadi itu ini nggak bisa dimatikan. Ini berdasarkan sistem tegangan baterai membaca tegangan baterai dari ini PSM 17. Akhirnya kan ini bekerja terus. Nah, ketika listriknya tadi switch gagal itu akhirnya nggak bisa ini.
Saya bingung. Ya nggak apa-apa lah. Mas saya, Papa duduk dulu. Gimana menyapa pemirsa dulu nih. Kedepannya nanti saya perbaiki, mungkin ya nanti malam. Jadi saya perbaiki lagi dari ketika masalah itu berarti akhirnya masalah pertama itu masalah kabel, akhirnya saya jumper, saya potong kabelnya, saya sambung langsung, akhirnya jadi. Terus masalah switch itu nanti saya kerjakan, masalah switchnya itu biar sinkron antara switch 1, 2, 3 itu bisa berjalan beriringan. Itu nanti saya perbaiki. Terus, nah ini juga perlu saya pikirkan ke depannya. Jadi home assistant servernya, wifi di rumah itu harus punya supply tersendiri atau power sendiri. Jangan sampai dia diikutkan arus AC ketika listriknya mati, kita perintah suara nggak bisa, terus mau dipencet pakai tombol nggak bisa. Nah ini kan masalah, nanti kita pikirkan lagi ke depannya saya upgrade. Yang jelas ini saya juga lagi nunggu relaynya satu itu, yang beban kedua itu ada masalah, kadang sering ya mungkin karena relay itu kan setiap berapa ini kan kontaknya itu dia itu ada upilnya itu, berarti orang kampung bilang itu. Nanti saya perbaiki. Bagi yang suka dengan video-video saya ya silakan di tombol like, subscribe-nya itu dipencet biar tidak ketinggalan video-video dari saya. Begitu videonya. Oh ini anak saya belum mandi nih. Belum mandi nih anaknya ini. Begitu videonya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.